Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahendri Maskur, NIM 230601700024. Tadris IPA IAIN Salatiga. Mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan tentang hubungan antara psikologi dengan ilmu yang lain. Berikut pemaparan materinya. Pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungan dengan lingkungannya. Tingkah laku tersebut berupa tingkah laku yang tampak maupun tidak tampak, tingkah laku yang disadari maupun tidak disadari. Hubungan psikologi dengan ilmu yang lain. Yang pertama, hubungan psikologi dengan sosiologi. Sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan manusia, mempelajari manusia di dalam hidup bermasyarakat. Karena itu, baik psikologi maupun sosiologi yang membicarakan manusia tidaklah mengherankan kalau pada suatu waktu adanya titik pertemuan di dalam meninjau manusia itu. Misalnya soal perilaku. Yang kedua, hubungan psikologi dengan ilmu keguruan. Mengajar merupakan istilah kunci yang hampir tak pernah lupa dari pembahasan mengenai pendidikan. Hal ini karena keeratan hubungan antara keduanya. Sebagai orang yang menganggap mengajar hanya sebagai dari upaya pendidikan, mengajar hanya dianggap sebagai salah satu alat atau cara dalam menyelenggarakan pendidikan, bukan pendidikan itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah hubungan psikologi dengan ilmu pengetahuan alam. Nah, ciri khas dari ilmu pengetahuan alam adalah penyelidikannya yang menggunakan metode induktif, yaitu dengan jalan mengumpulkan data kemudian mengambil kesimpulan. Sedangkan pada saat psikologi masih merupakan cabang filsafat yang menggunakan metode deduktif dan renungan-renungan. Setelah abad ke-17, ilmu alam mulai berkembang operasinya dengan penemuan-penemuan baru. Maka psikologi juga menggunakan metode induktif sebagai metode penyelidikan sampai sekarang. Yang keempat, hubungan psikologi dengan agama. Psikologi dan agama sangat erat hubungannya, mengingat agama diajarkan kepada manusia dengan dasar-dasar yang sesuai dengan kondisi dan situasi psikologis juga. Yang kelima, hubungan psikologi dengan pedagogik. Kedua ilmu ini hampir tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena memiliki hubungan timbal balik. Pedagogik memberikan bimbingan hidup, sedangkan psikologi menunjukkan perkembangan hidup manusia. Pedagogik baru akan tepat sasaran apabila dapat memahami langkah-langkah atau petunjuk psikologi. Keenam, hubungan psikologi dengan antropologi. Dengan kedua ilmu tersebut, sosiologi dan antropologi budaya, kita dapat mengetahui pola-pola reaksi manusia sehingga individu menjadi suatu objek penyelidikan psikologi. Hubungan psikologi yang ketujuh adalah hubungan psikologi dengan fisiologi. Manusia hidup secara keseluruhan, jasmani dan rohani. Keduanya saling terjalin yang tampak di dalam tingkah laku, sehingga hubungan antara psikologi dan fisiologi nampak dan pada pengetahuan tentang nervous system, glandular system, dan sebagainya, sehingga diperoleh kejelasan tentang bagaimana sebenarnya proses tingkah laku ini. Pengetahuan tentang 9 embriologi dan genetik akan memberi kejelasan tentang masalah heredity sebagai suatu basis daripada perbedaan manusia itu dan sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan. Yang kedelapan, hubungan psikologi dengan ilmu komunikasi. Banyak disiplin ilmu yang terlibat dalam studi komunikasi. Dalam perkembangannya, ilmu komunikasi melakukan perkawinan dengan berbagai ilmu lain termasuk psikologi dan melahirkan psikologi komunikasi yang didefinisikan oleh Rahmat pada tahun 1994 sebagai ilmu yang berusaha menguraikan
meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavior dalam komunikasi. Yang kesembilan, hubungan psikologi dengan ilmu biologi. Ilmu biologi mempelajari benda-benda hidup, sedangkan psikologi mempelajari dan meneliti tingkah laku manusia atau benda hidup itu sendiri. Dalam hubungannya dengan lingkungan, ada objek formal psikologi dan biologi. Untuk objek formal psikologi adalah tingkah laku manusia, sedangkan objek formal dari biologi adalah fisik psikologi ilmu subjektif yang mempelajari penginderaan dan persepsi manusia. Menganggap manusia sebagai subjek atau pelaku psikologi mempelajari nilai yang berkembang dari persepsi subjek psikologi, mempelajari perilaku secara moral atau perilaku penyesuaian diri secara menyeluruh. Hubungan psikologi dengan ilmu filsafat. Filsafat adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat segala sesuatu. Karena itu, filsafat juga mempelajari masalah-masalah hakikat jiwa, hakikat hidup, hubungan antara jiwa dan Tuhan sebagai penciptanya, dan lain sebagainya. Hubungan psikologi dengan ilmu politik. Psikologi merupakan ilmu yang mempunyai peran penting dalam bidang politik, terutama dinamakan masa psikologi. Manfaat psikologi yang berperan penting dalam analisis politik, khususnya psikologi sosial, karena psikologi sosial memberikan pandangan baru dalam penelitian mengenai kepemimpinan dan menerangkan sikap dan reaksi kelompok terhadap keadaan yang dianggap baru, asing, atau berlawanan dengan konsensus masyarakat mengenai gejala sosial tertentu. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan sedikit penjelasan mengenai hubungan antara psikologi dengan ilmu yang lain. Semoga bermanfaat. Saya Mahedri Maskur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.